Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan dan kesempatan yang luar biasa sehingga kita bisa disampaikan di bulan Ramadan yang agung ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang kita lakukan saat ini sebagai bagian dari kita melaksanakan sunnahnya dan dapat menjadi saksi di hari keabadian nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan menjadi momentum bagi kaum muslimin untuk membersihkan hati agar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan membersihkan hati, maka akan membuat diri kita jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Salah satu cara untuk mengasah hati di bulan Ramadan adalah dengan memaksimalkan ibadah puasa. Karena bulan puasa ini merupakan jihadul akbar untuk mengendalikan diri dari hawa nafsu. Di bulan Ramadan ini sudah sepatutnya umat menghiasi diri dengan amal soleh, seperti memperbanyak ibadah, zikir, membaca Al-Quran, dan juga sedekah. Tidak cukup dengan amal-amal yang wajib, namun juga menghiasi dengan amalan-amalan sunnah, sehingga terbentuk kesolehan individu, semata-mata untuk mendidik agar memiliki keimanan yang kuat, dengan juga mendidik untuk selalu dekat dan terbiasa dengan nilai-nilai robaniyah. Kesolehan individu seseorang seharusnya berdampak pada kesolehan sosial, seperti lebih peduli terhadap kebersihan lingkungannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kebersihan separuh dari iman, di mana beliau bersabda, "Wahurul satrul iman." Kebersihan separuh dari keimanan. Amalan positif dan sederhana, namun berguna bagi lingkungan ini, pastinya akan mendapat pelipat gandaan pahala, sebagaimana amalan lain di bulan Ramadan, yakni peningkatan hubungan baik kepada Allah dan sesama manusia, dan amalan menjaga lingkungan juga perlu ditingkatkan. Islam menaruh perhatian amat tinggi pada kebersihan, baik kebersihan fisik lahiriah maupun kebersihan rohani batiniah. Dua macam kebersihan ini tidak bisa dipisahkan. Kebersihan lahiriah ini tidak dapat dipisahkan dengan kebersihan batiniah. Oleh karena itu, ketika seorang muslim melaksanakan ibadah tertentu, harus membersihkan terlebih dahulu aspek lahiriahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kunci dari sholat adalah bersuci. Membiasakan bersih lahiriah pada badan dan pakaian akan berdampak pada kesehatan tubuh dan juga fisiknya. Kebersihan tempat tinggal dan lingkungan akan berbuah pada kesehatan lingkungan yang indah dan nyaman. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 merilis bahwa saat ini Indonesia menghasilkan sedikitnya 64 ton timbunan sampah setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut, sekitar 60% sampah diangkut dan ditimbun ke TPA. 10% disampah didaur ulang dan sisanya 30% tidak dikelola atau mencemari lingkungan. Sebagian besar sampah yang dihasilkan rumah tangga masih bermuara di tempat pembuangan akhir. Sementara kapasitas TPA sampah, khususnya di kota besar, sudah semakin penuh. Bahkan tidak mudah untuk mencari lahan untuk membuka lagi TPA baru untuk menampung sampah-sampah yang dikumpulkan dari masyarakat. Lalu, bagaimana dengan Kabupaten Bogor? Permasalahan sampah di Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan setelah 2.400 ton sampah gagal terangkut. Kondisi ini pun kian mengkhawatirkan karena produksi sampah terus meningkat selama masa PSBB pandemi COVID-19 ini. Data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, dalam sehari produksi sampah mencapai 2.900 ton atau setengah kilogram sampah per orang per hari dengan asumsi jumlah penduduk sebanyak 5,9 juta jiwa.
Namun, sampah yang diangkut oleh armada truk sampah hanya mampu terangkut 538,22 ton per hari. Lalu, manakah sisanya? 2.400 ton terpaksa dibakar, yang pastinya akan menimbulkan pencemaran udara. Sampah-sampah adalah hal yang tidak jauh dari sekitar kita. Jika kita bisa mengolah sampah dengan lebih baik, maka kita turut berperan besar dalam rangka mengurangi sampah di Indonesia. Nampaknya pengajaran dan pelaksanaan mengenai pengolahan sampah berbagai jenis sampah harus kita tekuni dari sekarang, mulai dari tingkatan rumah tangga. Mulai dari memilah sampah berdasarkan jenisnya, yakni sampah organik, sampah plastik, sampah kertas, serta lainnya. Sampah organik dapat kita olah menjadi cairan ekoenzim atau pupuk kompos juga bisa dilakukan. Dan pemisahan sampah plastik dan kertas akan mempermudah pendaur ulangan menjadi barang yang lebih bermanfaat. Dengan mahirnya pengolahan sampah tersebut, berarti kita semua telah turut serta melaksanakan kewajiban sebagai seorang pemimpin dalam rangka penyelamatan bumi dan lingkungan. Semoga upaya peduli lingkungan ini akan menjadi ladang amal soleh, karena segala macam kebaikan di bulan Ramadan ini akan berbuah kebaikan-kebaikan berikutnya dalam kualitas dan kuantitas yang berlipat ganda. Sebagai bagian dari tugas mulia kita pastinya, Khalifah fil Ardi, yang bertanggung jawab penuh untuk menyelamatkan bumi dan lingkungan yang diamanahkan Allah kepada kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga derajat takwa dapat diraih secara paripurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.